Halo sobat baku hantam yang korengnya nggak sembuh-sembuh ya, salam. Para sahabat-sahabat Ukraina NATO sepertinya sudah cukup kebakaran bulu jempol mereka akibat pergerakan alutsista berat Rusia sepertinya sudah mulai tersulut. Terbukti beritanya ormas terkuat di dunia yaitu NATO alias Pakta Pertahanan Atlantik Utara kini tengah bersiap-siap mengirimkan 40.000 pasukan dan sekitar ada 15.000 persenjataan berat ke dekat perbatasan Rusia dan juga Black Sea, Laut Hitam yang hitam pekat seperti dosa kalian. Ya, salam. Suatu kejadian yang bakal membuat ngeri-ngeri sedap dan secara keseluruhan 40.000 tentara, 15.000 item persenjataan dan perangkat keras militer termasuk pesawat strategis akan terkonsentrasi di dekat perbatasan Rusia, ujar Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Menurut dia, pasukan Amerika Serikat juga saat ini tengah bergerak dari Amerika Utara ke Eropa melalui Samudra Atlantik. Pasukan di Eropa bergerak menuju perbatasan Rusia dan pasukan dikumpulkan di kawasan Laut Hitam dan Baltik. Ini agak-agak bau-bau migrasi Perang Dunia Kedua, bos, ya kan? Amerika Serikat sedang memperkuat pengelompokan pasukan di Polandia dan negara-negara Baltik dengan konsep 430S telah diadopsi dan sedang diterapkan. Apakah pergerakan pasukan ini nantinya akan membuat Bapak Putin cukup merinding? Pak Putin, mana nih Pak Putin? Apa itu konsep 430S atau 430S? Ini konsep yang mengacu pada penempatan 30 batalion pasukan, 30 skuadron pesawat tempur, dan 30 kapal perang dalam waktu 30 hari. Aliansi NATO tersebut setiap tahun memang mengadakan hingga 40 pelatihan besar yang jelas-jelas sangat anti-Rusia di Eropa. Pada musim semi tahun lalu, pasukan NATO saja meluncurkan latihan Defender Europe 2021, sebuah latihan terbesar selama 30 tahun terakhir. Rusia sendiri memang terang-terangan menuding Eropa telah memasok persenjataan bagi Ukraina untuk memerangi kelompok separatis pro-Rusia. Konflik di Donbas sendiri memang telah berlangsung sejak 2014 di timur Ukraina, dan republik yang dideklarasikan sendiri di wilayah Donetsk dan Lugansk saat ini memang menguasai sebagian besar tanah dan menganggap diri mereka independen dari Kiev. Sementara Rusia tidak mengakui wilayah yang memisahkan diri ini, dan Ukraina menuduh Kremlin mendukung mereka dengan memasok persenjataan, makanan, dan juga sempak-sempak mereka. Suka lihat, apakah nantinya ini akan menjadi Crimea Jilid 2? Kita tunggu saja. Yang pasti kalau pecah perang akan terjadi dalam skala besar sepertinya. Apakah berakhir bahagia atau berakhir bencana? Silakan baku hantam kalian di rumah bordir di Donbas. Justru keberadaan atas Sunda Empire adalah melahirkan tatanan bumi yang menyelamatkan atas keselamatan bumi dan umat keseluruhan. Satu contoh tadi yang saya bilang, yang bisa menghentikan atas nuklir tidak diledakkan adalah Sunda Empire.